Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf SUD MPD. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melaksanakan catur dharma pendidikan di perguruan Muhammadiyah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu catur dharma pendidikan yang saya laksanakan, yaitu pengajaran. Di mana pada semester ini saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadiyahan atau AIK 2 dengan kode WI 0002. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib institusi dengan bobot 2 SKS, di mana dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dasar dan mampu mempraktekkan nilai-nilai ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini juga disampaikan dalam bentuk kuliah dengan menggunakan strategi active learning dengan unsur penilaian, kehadiran, tugas, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikutnya adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme dan mengamalkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang keempat yaitu mengamalkan ibadah dan muamalah sesuai dengan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadiyahan 2 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan tohara dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan tata cara sholat. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan memahami tata cara melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan dan mempraktikkan tata cara berzakat. Berikutnya yang kelima, mahasiswa memahami dan mempraktikkan manasik haji dan umroh. Yang keenam, mahasiswa dapat membedakan pernikahan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang ketujuh yaitu mahasiswa mempraktikkan pembagian harta waris sesuai dengan syariah Islam. Yang kedelapan yaitu mahasiswa mampu membedakan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Selanjutnya, perkuliahan ini dilaksanakan dalam jumlah 16 kali pertemuan, di mana 14 kali adalah perkuliahan yang dilakukan secara luring atau secara tatap muka langsung. Kemudian dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Pokok pembahasan dalam mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadiyahan atau AIK 2 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membahas tentang tahara.
Yang kedua adalah praktik tahara. Yang ketiga, falsafah ibadah, falsafah sholat. Yang keempat, praktek sholat. Yang kelima, puasa. Yang keenam, ibadah zakat. Yang ketujuh, praktek zakat. Yang kedelapan, haji dan umroh. Yang kesembilan, praktek manasik haji dan umroh. Kemudian yang 10 yaitu ibadah kurban. 11, praktek ibadah kurban. 12, pernikahan. 13, mawaris. Yang terakhir 14 yaitu bisnis dan lembaga keuangan syariah. Dalam mata kuliah ini menggunakan metode pengajaran yang pertama yaitu ceramah dan presentasi. Di mana selaku dosen saya menjelaskan kepada mahasiswa hal-hal yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam perkuliahan tersebut. Kemudian kedua yaitu tanya jawab atau diskusi. Setelah menyampaikan materi secara lengkap kepada mahasiswa, maka diberikan waktu untuk melaksanakan proses diskusi di mana mahasiswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dosen yang kemudian akan direspon balik dari pertanyaan tersebut. Kemudian ketiga adalah kuis. Jadi kuis ini diadakan di awal perkuliahan dengan harapan membangkitkan semangat mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan. Yang keempat yaitu pemberian tugas. Dalam hal ini ada dua. Pertama adalah tugas individu dan tugas kelompok. Indikator penilaian mata kuliah ini ada 5. Pertama yaitu kehadiran dengan persentase sebanyak 25%. Kemudian keaktifan 10%. Tugas 10%, kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS itu 25% dan UAS atau ujian akhir semester sebanyak 30%. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah yang kami ajarkan di semester ini, yaitu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AIK 2. Selanjutnya saya akan mempraktikkan proses pembelajaran perkuliahan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Demikian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya baik, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa dan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita. Dan seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh mahasiswa atas nama Muhammad Ilham. Kepada disilahkan dengan hormat. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, pada pertemuan hari ini alhamdulillah kita sudah mengawali dengan berdoa. Semoga perkuliahan hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan absen terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Ayu Lestari ada ya. Nur Anissa Barim ada ya. Mitsya Gil. Taufik Hidayat ada ya. Ada ya. Muhammad Farhan ya, ada ya. Hadijah. Oke, ada ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah absen dan ya tidak hadir ya. Kita doakan semoga sehat dan bisa kita hadir lengkap ya pada pertemuan berikutnya. Oke, baik, saya berikan kuis dulu ya. Kuis sebelum masuk ke materi hari ini. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke, siap ya. Saya punya pertanyaan seperti ini.
apa kepanjangan dari HPTM? Ada yang tahu? Oke, silakan dijawab. HPTM, Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ya. Oke, bagus ya. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu yang berkaitan dengan HPTM-nya, yaitu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Oke, silakan semua melihat ke depan ya. Jadi kita akan membahas yaitu tuntunan ibadah sesuai HPT Muhammadiyah ya. Jadi tuntunan ibadah sesuai HPT Muhammadiyah. Kenapa ini penting ada sekalian? Karena pertama ya, kita sebagai kader dan warga Muhammadiyah seharusnya memahami bagaimana ibadah ya yang terkait dengan khususnya ibadah mahda dalam kaitannya dengan putusan Tarjih Muhammadiyah. Ada yang pernah lihat Tarjih Muhammadiyah? Ada yang pernah? Belum pernah ya. Ini salah satu deh ya, saya perlihatkan buku ya ini, Kuliah Fikih Ibadah. Ini salah satu buku yang menjadi referensi kita dalam membahas materi pada sore hari ini. Coba apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah ya logo ya atau lambang Muhammadiyah ya. Coba lihat ya ini. Ini ya logo Muhammadiyah. Nah, pada hari ini kita akan membahas 5 pokok materi. Yang pertama adalah pengertian ibadah ya. Yang kedua dalil-dalil ibadah, apakah dalil nakli maupun dalil akli. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip ibadah ya. Yang keempat adalah pembagian ibadah, dan yang kelima ibadah yang paling utama ya. Jadi itu 5 kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, coba perhatikan. Ini adalah pengertian ibadah menurut Tarjih Muhammadiyah ya. Nah, coba dibaca silakan. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan pengertian ibadah sebagai berikut. Ibadah adalah takluk atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Oke, tahan dulu. Oke, bagus ya. Penjelasannya tadi itu adalah pendekatan ibadah menurut Tarjih Muhammadiyah ya. Nah, bagaimana dengan pendekatan bahasa atau secara etimologi? Jadi kata ibadah diambil dari kata abada ya'budu ibadatan. Ini secara bahasa ya. Nah, itu memiliki beberapa arti ya. Pertama adalah taat, tunduk, patuh, hina, dan rendah diri. Nah, semua pengertian tadi itu mengarah semua kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa sekalian? Jadi kita tunduk, patuh, taat ya, dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun secara istilah ya, jadi saya mengangkat satu ulama ya, yaitu Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa ibadah sebagai puncak ketaatan ya. Jadi itu ibadah puncak ketaatan seseorang, dan ketundukan di dalamnya ada kata cinta ya. Nah, cinta ya, apa itu cinta? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu apa bahasa Arabnya cinta? Ada? Pernah dengar? Kan ada bahasanya ana uhibbuka fillah ya, aku mencintaimu karena Allah. Jadi itu kata cinta diambil dari kata habba ya. Ini habba berapa huruf dalam bahasa Arab? Huruf apa itu di huruf hijaiyah? Huruf H dengan ba ya, H dengan ba. Itu H dari mana keluar? Dari dalam ya. Ba dari sini. Artinya apa itu? Cinta dari dalam diungkapkan dengan lisan. Nah, itu cinta. Jadi memang ketika kita menyukai sesuatu ya, kita akan masukkan ke hati, kemudian kita ungkapkannya bahwa kita menyukai hal itu ya. Siapa kita cintai? Siapa? Nah, Allah ya. Dalam hati kita mengatakan
kita cinta Allah ya, maka kita harus buktikan. Nah, dengan cara apa? Nah, hari ini kita melaksanakan puasa ya. Jadi itu bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an ada sekalian, ini termaktub ya ayat-ayat yang memerintahkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali, lengkap ya. Lengkap sekali. Nah, kemudian hadis Rasulullah datang menjelaskan ibadah itu. Contoh deh ya, dalam Al-Quran hanya dijelaskan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat ya, tetapi tidak dipaparkan bagaimana apa dibaca ya saat sujud ya, ketika ruku ya, i'tidal, itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Maka hadis hadir untuk memberikan jawaban itu. Makanya Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi hadis memang fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Yang kedua dalil akli ya, ini akal ya. Ya. Jadi ada sekalian, kita punya akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, difungsikan untuk ya menerjemahkan ya ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat-ayat alam semesta ya. Kan ada dua ayat. Pertama ayat kauniyah itu Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah itu alam semesta. Bagaimana ada gunung deh ya, ada langit ya, ada laut ya, ada petir, ada hujan. Itu semua adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah, nah ini penting, prinsip ibadah. Yang pertama adalah ikhlas ya. Apa itu ikhlas? Ada yang tahu? Ada? Surah Al-Ikhlas ada yang hafal? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas artinya murni ya. Jadi ketika beribadah itu kita murni ya. Tidak ada tendensi, tidak ada faktor X, Z dan sebagainya. Betul-betul kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada perintah atau ketentuan. Yang ketiga adalah ibadah tanpa perantara ya. Jangan pakai perantara, misalkan siapa ya? Misalkan Pausan ya. Misalkan hari ini tidak puasa contoh ya. Dia katakan Ilham wakili ke puasa hari ini. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa diwakili puasa ya. Termasuk suami istri ya, suami istri misalkan istrinya lagi hamil ya, hamil besar, hamil dan dia tidak mampu puasa, bolehkah suaminya gantikan? Oh tidak bisa. Tetapi istri boleh ya tidak puasa dengan catatan dia membayar namanya fidyah ya, seperti itu. Yang keempat, seimbang antara jasmani dan rohani ya. Jadi beribadah jangan terlalu jangan terlalu rohani sekali ya. Jadi tetap kita seimbangkan jasmani dan rohani. Yang kelima yaitu ittiba Rasulullah. Apa itu ittiba? Ikut ya. Jadi kita ikuti Rasulullah SAW. Berikutnya adalah pembagian ibadah ya. Jadi pembagian ibadah ada dua. Pertama ada ibadah umum dan ibadah khusus. Apa itu ibadah umum? Apa yang kita lakukan yang ada kaitannya dengan muamalah ya, kehidupan manusia. Misalkan seperti hari ini belajar ya, kita kuliah, itu adalah ibadah umum. Kita membantu orang, termasuk tersenyum ya, tersenyum, coba tersenyum semua. Itu adalah ibadah ya, ibadah dan dia masuk kategori sedekah ya. Ada cerita deh ya, ada cerita begini. Di masjid ya, di masjid itu kan biasa ada lewat apa itu celengan ya. Jadi pas lewat ini celengan, itu teman yang satu dia hanya senyum begini ya, senyum di hadapan itu celengan. Berkata temannya, kenapa tidak kasih masuk uang? Dia bilang begini, kan sedekah adalah senyum ya, senyum sedekah ya. Jadi tidak usah kasih masuk uang. Dia tidak memahami maksudnya adalah ini sesama interaksi ya. Bukan sesama benda ya, maksudnya benda mati. Tapi kalau ketemu orang kita berikan sedekah dengan senyuman ya. Jangan matoro ya. Ini bahasa kita matoro. Yang kedua adalah ibadah khusus. Ini akan kita bahas ya. Ini
hari ini. Ibadah khusus ini adalah sekalian, ibadah yang memang jelas dalilnya, jelas waktunya, jelas caranya. Contoh sholat, ya. Berapa rakaat sholat? Berapa semua? 7? Nah, 17 ya. 17 rakaat. Jadi sholat tidak bisa ditambah dan dikurangi, kecuali jamaah kasar ya. Subuh 2 rakaat, tidak bisa dirubah 1 rakaat, tidak bisa. Atau maghrib 1,5, tidak bisa. Dia 3 rakaat ya. Asar 4, duhur 4, isya 4. Itu maksudnya ibadah khusus. Termasuk juga tempat ya, misalkan haji ya. Di mana orang berhaji? Di Mekah ya. Jadi tidak boleh di Ka'bah ya, tidak boleh kita haji di Makassar ya. Atau di Suraku tidak bisa ya. Atau di Masjid Agung, itu replika ya. Jadi salah satu-satunya tempat dia yang ditempati untuk melakukan ibadah haji itulah Masjidil Haram ya, di dalamnya ada Ka'bah Al-Mukarramah. Ya, termasuk juga adalah puasa Ramadan. Meskipun kita sangat berkeinginan dia ingin puasa terus, tetapi Allah hanya mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan ya, maka bersyukurlah hari ini ya kita bisa merasakan puasa. Oke, berikutnya adalah ini. Ada sekalian ya saya banggakan, jadi kalau di rankingnya itu semua ibadah yang kita bahas tadi, ada zakat, puasa ya, berbakti sama orang tua dan sebagainya, maka ibadah yang paling tinggi ya, puncaknya itulah sholat. Ya, kalau mau di ranking ya, ada ranking 1, ranking 2, maka itulah sholat paling tinggi derajatnya. Kenapa? Kata Nabi, as-sholatu miftahul jannah. Ya, as-sholatu miftahul khair. Sholat adalah kunci surga, ya, kunci kebaikan. Meskipun ya kita banyak berbuat baik ya, kita baik sama orang ya, kita berzakat, kita mengaji, itu hanya mengantar ke pintu. Anggap ini pintu surga ya, tapi ini pintu terkunci. Dengan kita membawa amalan tadi itu, kira-kira bagaimana supaya masuk ini pintunya? Perlu apa itu? Perlu kunci, maka itulah sholat sebagai kunci. Jadi sholat inilah yang membuat terbukanya pintu surga. Ada juga orang begini berkata ya, saya kan sudah baik sama orang ya, saya sudah menolong orang ya, tetapi dia lupa akhlak paling tinggi. Dia memang baik sama orangnya, dia ini ya, suka menolong orang ya, membantu teman semuanya, tetapi dia lupa akhlak paling tinggi, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilaksanakan lewat perintah sholat ya. Baik adik sekalian, demikian pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya buka sesi diskusi ya. Kalau ada hal yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Angkat tangan. Oke, silakan. Sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria. Langsung saja, pertanyaan saya itu, mengapa bacaan sholat Muhammadiyah berbeda dengan bacaan sholat penuh? Oke, bagus ya. Oke, terima kasih Adelia. Pertanyaan bagus sekali ya, sangat relevan dengan materi hari ini yang membahas tentang ibadah. Dan saya yakin ini mewakili ya dari teman-teman sekalian, kenapa kita di Muhammadiyah memiliki bacaan tersendiri. Sebenarnya kalau kita kaji dalam ilmu fikih, sebenarnya sama ya, sama bacaan. Karena begini, Nabi Muhammad SAW itu memberikan beberapa contoh ya, dalam hal ini bacaan sholat. Saya kasih contoh misalkan deh ya, doa ruku ya, doa ruku itu kan ada 2 yang sering kita dengar ya. Pertama subhana rabbil azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ya itu ya. Jadi boleh dua-duanya. Sebenarnya tidak berbeda, cuma kita bisa memilih. Ya, bisa memilih. Termasuk doa sujud. Boleh subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli. Ya. Sekira Adelia, sebenarnya kita di Muhammadiyah ya, khususnya di Perserikatan, kita berusaha mengamalkan ya dalil-dalil yang memang sahih, terutama ibadah.
Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan dalil yang lemah, doif ya, dalam beribadah. Namun tetap kita juga memahami perbedaan ya, karena memang kita di Indonesia bukan cuma Muhammadiyah ya, tetapi banyak ya, ada NU ya, ada Hidayatullah, ada Wahada, termasuk juga Islamnya bukan cuma Islam di negara kita, tetapi ada banyak agama ya, ada Kristen, Konghucu ya, dan sebagainya. Itu Adel ya. Jadi saya kira itu jawabannya. Mas Adi mungkin satu lagi ya dari silakan. Nama saya Muhammad Ferdi. Saya bertanya, bagaimana hukumnya orang yang tidur saat berpuasa, Ustaz? Oke, bagus ya pertanyaan dari Ferdin tadi mengenai salah satu kebiasaan kita ya di bulan Ramadan. Memang ada hadis yang populer yang membahas tentang tidur ya, dia memiliki redaksi begini ya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ada sekalian, jadi ini hadis kalau dalam segi kualitas ya, dia masuk hadis palsu ya, maudhu. Artinya jangan kita jadikan ini hadis sebagai senjata ya untuk melakukan kegiatan tidur seharian di bulan Ramadan. Karena kenapa? Justru ini bertentangan dengan spirit Nabi ya. Bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan, apakah baca Al-Quran, sedekah, zakat, dan sebagainya. Nah, mungkinkah orang tidur itu membaca Al-Quran? Nah, tidak ya. Atau adakah menurut dan sekalian orang tidur dia bersedekah? Nah, tidak ya. Makanya ini bertentangan dengan petunjuk Nabi agar mengisi bulan Ramadan kita dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Ya, alhamdulillah ya. Oke, baik adik sekalian, demikian perkuliahan kita sore ini. Alhamdulillah kita sudah banyak membahas ya tentang ibadah, dan saya berharap setelah kita memahami ya makna-makna ibadah ya, dalil-dalilnya, kemudian yang paling penting adalah kita mempraktekkan ya, aplikasi ya. Jangan NATO ya. Apa itu NATO? No action, talk only ya. Jadi jangan hanya bicara tetapi tidak dipraktek ya. Nah, Islam adalah agama praktek ya. Seperti dengan Ki Haji Ahmad Dahlan, kenapa Muhammadiyah sampai hari ini bertahan? Karena Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan praktek ya, praktik ibadah. Bukan cuma secara secara pemahaman, tetapi Ki Haji Ahmad Dahlan lebih banyak mempraktekkan agama ini. Maka kita sebagai pewaris ya, generasi di Muhammadiyah, maka mari kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk mengisi Ramadan kita dengan hal-hal yang baik ya, terutama dalam kaitannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terakhir sekali nanti saya kasih tugas ya. Jadi silakan nanti ketua kelompok membagi temannya menjadi 5 kelompok ya. Kelompok, jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk kelompok 1 silakan dicatat ya. Kelompok 1 akan membahas tentang ya hukum sholat fardu ya. Hukum sholat fardu. Oke, dicatat ya. Kelompok 2 akan membahas hukum sholat tahajud ya. Hukum sholat tahajud. Yang ketiga ya, kelompok 3 akan membahas hukum sholat witir ya. Nah, kemudian kelompok 4 membahas hukum sholat duha ya, sholat duha atau sholat pagi. Yang kelompok yang kelima ya, kelompok kelima membahas hukum sholat tasbih ya, sholat tasbih kelompok 5 ya. Jadi insya Allah pekan depan kita akan presentasi deh ya setiap kelompok, dan akan ada penilaian ya, penilaian daripada presentasi tersebut. Nanti disiapkan slide-nya ya, slide-nya disiapkan, dan ada yang bertugas sebagai MC atau moderator, ada yang menjelaskan materi, dan ada yang sebagai notulen. Oke, baik, demikian hari ini ada sekalian, terima kasih ya sudah semangat semua. Oke, kita akhir dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, billahi fisabilillah fasabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.